kita akan ngobrolin. Oke, Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan ngobrolin perihal teman-teman pekerja migran, gimana cara kalau kita melaporkan perihal masalah kita gitu, seperti penahanan dokumen atau sakit dan lain-lain gitu. Jadi hari ini ada teman debat saya, Mas Andro, teman ribut, teman ribut. teman ribut, teman ribut. Ya dong, kita teman untuk Jadi ngajak. hari ini Mas Andro gimana? Gimana? Oh iya, iya, banyak sekali ribut. Banyak sekali ribut ya. Jadi kawan-kawan, teman-teman pekerja migran, gimana sih kalau seandainya kalian nih di interminit, terus pulang, dokumen kalian ditahan oleh P3MI atau PT gitu. Hmm. Alurnya kemana gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin di interminit terus dokumen belum selesai karena mungkin masih potongan dan PT menahan, saya menyarankan buat teman-teman semua untuk melapor ke BP2MI gitu. Jadi teman-teman semua harus bijak dan tahu bahwa P3MI tidak berhak untuk menahan dokumen kita apapun itu. Begitu. Kira-kira begitu Mas Andro. Dan kalau sakit gini Mas Andro, saya ingin bertanya juga kepada dirimu karena mungkin pernah menangani kasus teman-teman case yang sakit di Hong Kong. Selama ini saya belum pernah menangani yang masuk rumah sakit gitu. Pernah yang dulu satu orang ya, tapi udah selesai karena majikan tanggung jawab kan, Hmm. gitu. Yang selama ini Mas Andro lihat dari penanganan pekerja migran gimana? Sebenarnya kalau masalah sakit itu rata-rata ya, kalau kalau yang di dalam ya, kalau masih Ya. ada bisanya sama majikan, itu lapor KJRI ya udah lah, KJRI punya papan tulis di bagian bawah pengaduan itu ada papan tulis yang menuliskan siapa-siapa yang sakit terus di rumah sakit karena pihak pihak KJRI pun ketika sakit itu dapatnya dari info. Oh, Jadi info dari sesama ah, teman pekerja migran gitu ya. jadi kalau teman-teman ada yang sakit itu mereka baru merecord, oh ada laporan yang sakit 2, 3, 4, 5 sakitnya apa saja. Nah, itu ditulis di papan pengaduan. Saya pernah lihat gitu kan. Jadi Oh ketika gitu. saya nganterin teman-teman laporan apa sesuatu di KJRI itu, saya lihat di papan tulis itu kalau bisa Hmm. masuk, saya lihat di papan tulis ada berapa nama. Kalau di situ tertera 5 nama, berarti lagi ada yang di rumah sakit 5 nama. Nanti kalau suatu saat lagi kita lihat cuma ada satu, berarti yang 4 udah kelar, udah selesai Udah majikannya. selesai. Mungkin udah dibawa pulang. Bisa jadi kan seperti itu, udah diobatin atau sudah ada deal-dealan terus akhirnya mereka pulang. Jadi itu yang spesialisnya rawat inap. Tapi untuk lebih jelasnya ya kita ngomongnya sama KJRI. Ngomong sama KJRI harus pakai surat soalnya, nggak bisa ngomong biasa. Nah, ini Mas Andro maksudnya gini, kalau pakai surat sementara pekerja migran udah apa urgent gitu ya. Terus nunggu surat lagi gitu. Ya gimana gimana ya caranya untuk memang yang saya lihat selama ini dan dengan case-case yang ada untuk penanganan juga KJRI ya agak lambat gitu Mas Andro kalau melalui surat terus baru ditangani. Kenapa nggak langsung ditangani gitu maksudnya? Langsung cari tahu mana dokumen apa semua kan ditangani. Loh, anak masuk rumah sakit nunggu surat dulu baru ditangani itu gimana tuh? Udah Bukan, keburu mati dulu gitu. bukan maksudnya Gimana? kalau kalau masalah dia nangani atau tidak, prosedurnya saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas lapor, Hmm? lapor. Jadi kita lapor. Jadi sebenarnya kan gini nih, mekanisme mekanisme yang ada di Hong Kong ini kan ratusan ribu tuh sebenarnya. Hmm. Nah, dengan Hmm. mekanisme ratusan ribu itu saya nggak ngerti ya, internalnya mereka itu dalam mengatasi dan memberikan solusi kepada teman-teman yang bermasalah itu bagaimana internal mereka saya nggak ngerti ya yang jelas. Tapi ketika ada yang sakit terus kemudian aku juga nggak tahu apakah mereka, yang jelas ketika melaporkan seperti prosedurnya seperti Anda.
Jadi KTP, ketahui KTP-nya, terus ketahui kontraknya, terus ketahui identitasnya, paspornya, semuanya, baru kita bisa lapor ke KJRI. Nah, nanti KJRI menindaklanjuti itu yang prosedur bagi yang teman-teman masih ada visa ya. Dia langsung pasti cari agennya, agennya dikonfirm, apakah majikannya bertanggung jawab. Kalau majikannya bertanggung jawab ya sudah, selesai. Kan nggak ada masalah. KJRI cuma Langsung ditangani maksudnya gitu ya. ya saya nggak Langsung ngerti. ditangani. Kalau masalah ditanganinya saya nggak ngerti. Tapi kalau pelaporan paspor ditahan dan semuanya itu KJRI masih oke lah. Semuanya bisa dikelarin, semua diberesin. Soalnya kemarin kami ada anak yang proses dengan kami terus di interminate 1 minggu, Mm-mm. interminate sama majikan, terus kita berusaha mau carikan majikan lain. Nah kemudian paspor kan kita tahan untuk proses. Nah dia kebetulan masuk ke kos-kosan, nggak tahu kos-kosannya di mana. Kita itu lagi nyariin majikan, ya kan? Setelah nyariin majikan, terus dia datang ketemuan sama majikan, mau tanda tangan apa enggak, dia masih banyak mikir, dia pulang ke kosan, besoknya ngelaporin, paspornya ditahan. Padahal itu selang cuman baru 1 hari dari di interminate kan. Habis itu kita langsung lempar ke majikan baru, terus kita pulangin ke apa namanya, kita pulang Boarding. ke boarding, terus di boarding lapor ke KJRI, terus agennya dipanggil ke KJRI. Nah dia Loh, loh, minta maksudnya anaknya yang lapor, dokumennya ditahan. ya ya anaknya yang lapor, jadi Oh, terus kemudian meminta segala bentuk pertanggungjawaban, terus dapat sama majikan 1 bulan gaji, kita kasih, kita masih spare duitnya 4.000 karena artinya nanti dia mau pulang ke Indonesia, kalau duitnya dibawa, ya kita harapannya ada majikan baru kan. Jadi kalau pulang tiket ke Indonesia kan kita langsung belikan karena dari majikan udah kelar ngasih semuanya apa namanya, eh, hak-haknya dia udah diberikan. Nah, habis itu lapor ke KJRI, ya udah dari KJRI kita pulangin. Ya aku nggak ngerti tanggungan utangnya dia sama PT seperti apa. Yang menjadi persoalan itu kan kalau di interminate sebelum 3 atau 4 bulan. Belum 6 bulan sebelum selesai potongan. Nah, potongan itu bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab? ini Mas Andro. Ini bagus sih sebenarnya kita bahas ya karena yang selama ini menjadi apa ya pertanyaan saya juga gitu. Hmm. Antara mau salahkan PT agensi atau PMI-nya gitu. Jadi kita ini sebagai kawan PMI juga yang apa membantu permasalahan yang ada di pekerja migran ini kadang-kadang jadi serba salah juga gitu Mas Andro. Kalau menurut pemahaman saya ya sebagai pekerja migran, ketika dia di interminate, menurut saya itu berarti majikan kan yang dalam hal ini majikan yang udah nggak mau gitu, Hmm. yang nggak suka gitu. Nah, terus mereka pulang di interminate masih dimintai lagi potongan. Kalau saya nggak setuju gitu. Kecuali gini Mas Andro, ketika dia yang break sendiri. Enggak, ya. Enggak ada Kalau dia masalah. break, Enggak ada kalau dia masalah. break sendiri, Tapi, berarti kan tanggung jawabnya pekerja migran ini sebenarnya dia kerja di majikan ini tidak tahan gitu, Mas Andro. ya, enggak ada masalah. Kalau kalau masalah di interminate. Tapi namanya PT kan enggak mau rugi. Kalau enggak mau rugi artinya uang yang sudah dibayarkan atas proses, ya kan? Iya, Otomatis. iya. Nah, dia kan harus melunasinya. Nah, ketika melunasinya itu loh, tanggung jawabnya di mana? Nah, biasanya PT selalu mencoba mencarikan agent lagi, ya kan? Nah, Jadi jadi solusinya seperti itu, cari agent lagi terus potongan lagi gitu. ya, jadi mencarikan majikan lagi di PT yang sama, terus bisa jadi ada yang potongan lagi, ada yang lanjutin potongan, tapi biasanya mereka minta potongan lagi karena begitu proses lagi, negara kan tak lagi. Negara kan Ya, jadi begini Mas Andro, ini menurut saya pemahaman saya begini. Ketika pekerja migran ini di interminate, berarti ini kesalahan juga majikan yang nggak tahan gitu. Jadi kalau buat saya, jangan dibebankan kepada pekerja migran. Mungkin pekerja migran ini akan bekerja dengan baik, cuma mungkin majikan yang nggak suka lagi. Ketika dia di interminate lagi, buat saya itu gimana ya Mas Andro? Nggak adil lah gitu. loh iya. Kecuali kecuali itu
dia break atas kemauan dia sendiri gitu, nggak tahan dengan majikan ini. Iya, Ya, iya, oke. iya. Walaupun kita nggak mempersoalkan antara break atau interminute, ya kan? Dalam teman-teman berproses ke Hong Kong ini kan ada biaya. Nah, terus dia dapat 2 minggu di interminate. Nah, Majikan, maka sebentar, dari itu maksud saya begini Mas, majik, bentar. Maksudnya begini Mas Andro, ketika nanti bos juga harus, apa namanya, maaf, P3MI juga yang memberikan anak ini ke agensi harus mewanti-wanti majikan juga Mas Andro bahwa kita ini udah proses. Kamu interminate, kalau kamu interminate dia, nanti potongannya nggak selesai loh. Ini begitu menurut saya Mas Andro. iya, walaupun namanya anak kan, Hoisam, jadi proses Hmm. psikologis di dalam majikan. Majikan kan nggak mau tahu. Majikan bayar hak-haknya dia kelar selesai. Mm-mm. Majikan selesai, hak-haknya dia selesai. Nah, tetapi proses pemberangkatannya, nah itu dibayarkan siapa? Kan PT. Nah, kalau hemat saya sih sebenarnya, saya bukan Mhm. orangnya PT, saya juga bukan orangnya agent. Tapi Mhm. saya bilang ketika dia di interminate, otomatis pinjaman yang sudah dipinjamkan ke dia, kan tinggal mulangin aja. Dan PT rugi, selesai. Ya iya, maka dari itu maksudnya begini Mas Andro, ada tanggung jawab masing-masing gitu. Ketika anak ini di interminate, dia kan kasihan. Mas Andro, mungkin dia suka kerja tapi majikan gak cocok. Maka Bukan. dari ini, Nah, ini makanya hmm, persoalan kasihan dan tidak. Bukan persoalan kasihan dan tidak. Berarti kan gini loh, dalam enggak, memutuskan. menurut saya begini Mas Andro, kita juga harus memberikan apa ya treatment juga buat em, majikan gitu, bahwa kamu kalau ambil dia, ya minimal selesai potongan gitu maksudnya, terus di interminate kan banyak yang begitu juga Mas Andro. Ya ada beberapa agent yang bilang bahwa kalau 3 bulan Hmm, saya bisa, ada beberapa persyaratan, 3 bulan saya hmm. ganti, 2 bulan Oke. saya ganti, 6 bulan saya ganti. Tapi kalau ibaratnya anak namanya passion ya kan, walaupun majikan udah nggak suka ya nggak suka, udah yang penting Iya, haknya iya, dia. benar-benar. Karena dia peraturan di Hong Kong gitu. Sedangkan kita itu ada dua dua hal. Kita itu ada Indonesia, ada Hong Kong. Peraturan Hong Kong dia menang, ya duitnya haknya dikasih selesai. Iya, Tapi ya peraturan udah nggak ada, Indonesia, iya. lah peraturan Indonesia ini loh. Peraturan Indonesia ini bagaimana gitu loh. Karena sekali Ini, lagi agent ngambil anak di PT itu agent bayar. Ada yang iya, sembilan, tahu. Jadi ada begini Mas Andro. ada Nah, 9.000 Hong Kong dolar, ada iya, 5.000 sebenarnya Hong Kong gini, dolar. kalau kita mengarah lagi kepada peraturan pemerintah Indonesia, ya seharusnya memang ini anak tidak tidak harus ditagih lagi. Karena kan pembiayaan, kembali lagi kita akan bicarakan lagi tentang pembiayaan. Begitu Mas Iya, Andro. iya, saya nggak berbicara ditagih lagi, saya nggak berbicara itu gitu loh. Jadi jadi sekali lagi kalau itu PT udah bilang bahwa merugi. Jadi Hmm. PT itu Ya, pasti akan otomatis. merugi. PT itu pasti merugi di satu anak tadi, kan. Makanya kan subsidi silang. Makanya kalau Iya, nah, tetapi karena PT tidak mau merugi lagi, maka dia agak lebih strict kepada anak-anak yang baru. Jadi sebenarnya anak-anak yang intermediate yang break ini membebani anak-anak yang benar. Jatuhnya akan begitu. iya. Jadi Subsidi silang lah. jadi anak-anak yang nggak benar ini siapa yang nanggung ya teman-teman yang benar. Karena kan ada kayak gini nih, kalau di PT eh, dua empat anak, ya kan, 4 anak, oke berangkat. Ketika 4 anak berangkat, otomatis yang satu meleset, masih ada 3, ya satu tadi ditutupin satu, berarti PT masih untung 2. Makanya proses itu Oke. terus ada. Jadi proses itu terus ada. Karena keuntungan yang satu akan nutupi keuntungan kerugian yang lain. Jadi Iya. berapa Terus proses. berkesinambungan gitu Jadi maksudnya ya. pada prinsipnya memang benar PT tetap akan mendapatkan keuntungan gitu loh. Nah, Hmm. sekali lagi itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka juga datanya juga tidak sama, ya kan? Ketika datanya nggak sama, PT ini kan mengatasi persoalan itu.
Kalau PT nggak mau ngatasi, dia suruh betulin sendiri. Yang mudah, yang penting kamu betulin seperti paspormu sama KTP Unggul. Aku nggak mau tahu. Karena pada saat mereka ngurusin itu ada pembengkakan biaya, ya kan? Di imigrasi pembengkakan biaya, kemudian semuanya. Dia anak-anak itu kan pasrah gitu loh sama PT. Sudah PT bikin pembebanan biaya. Nah, pembebanan biaya itu kan dengan proses normal aja. Potongan mereka Iya. ya maksimal di 2000, 2300, ada yang 1900 atau bahkan ada yang 1700 itu pressure. Tapi dia mau data fix, nggak mau data beda. Nah, ketika beda mereka nambah cas. Nah, dia nyampe di Hongkong lapor lagi overcharging. Ya iya, pembiayaan berlebihan lagi. Nah, jadi Indonesia ini ya kalau dibilang complicated, mau tidak disamakan yang salah bukan mereka. Mau disamakan, governmentnya juga nggak mau dong. Iya, Instansi maksudnya nggak mau dong. maksudnya seandainya peraturan itu emang dijalankan, kan pekerja migran juga nggak terlalu banyak beban gitu, maksudnya Mas Nah, Andro. iya, makanya kan ini persoalan. Jadi bagaimanapun prosesnya mereka, mereka salah di PT yang lalu kan. Tapi kan yang nggak bisa dilemparin ke PT yang masa lalu, PT yang lalu sudah tutup, bahkan bisa juga ganti nama, ganti yang nama yang Iya, baru. benar-benar. Jadi dari Iya sini juga peran, sih. dari sini peran siapa sih? Pemerintah semua. Ya nggak Iya, sama. maksudnya Kalau yang maksudnya nggak, pemerintah ya kalau nggak gimana? sama, makanya kan mungkin hari ini dibikin KTKL, yang dibikin Cisco lah, ABCD. Kalau ada yang ada nggak mendata yang tidak sama dari BP2M untuk bisa melindungi teman-teman? Bagaimana yang tidak sama? Orang diskusi juga sama di Dukcapil, diskusi sama kepala imigrasi juga di depannya aja yang istimewa. Tapi pada saat Iya, pada nah, dasarnya pelaksanaannya pelaksanaan tidak ada. pelaksanaan di lapangan kan juga sama. Nah, so pertanyaan saya ketika kita ngomongin kayak gitu, keberadaan negara ini di mana? Kalau Kita keberadaan ini mau kalau Mas kalau Andro. enggak sebentar, kalau keberadaan negara di Oke. mana dan nggak ada, terus buat apa kita milih pemimpin? Pertanyaan saya begitu. Gimana? Kita ini sebenarnya ya mau ngobrolin tentang permasalahan apabila sakit dan lain-lain, tapi akhirnya menjurus lagi ke sini ya, Nah, karena ya ini ujungnya kan bagian dari loh, bukan iya iya ujungnya kan ke begini. situ Jadi kan. ini bagian dari kegelisahan kita sebagai pekerja migran dengan Nah, peraturan-peraturan pemerintah blunder, blunder, yang setiap bukan. dibikin peraturan. Tidak ada pelaturan blunder, tapi pelaksanaan dari peraturan tersebutlah yang tidak diimplementasikan secara benar gitu. Iya, artinya begini, kayak seperti ini, Mas Andro. Kemarin tahun 2017 itu dikeluarkan undang-undang bahwa akan siropos, pekerja migran nggak akan bayar 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 lah bla bla. Tapi ke imigrasi mau ambil ambil apa namanya, di mana, Kemenaker, tetap ada ya Nah ya, yang pungli-pungli kepada pekerja migran itu. ya dari Jadi PT. susah. Jadi gini, alurnya ya. Kalau kalau teman-teman ya, kalau PMI itu sudah komponennya itu jelas ya. Komponennya yang pertama adalah urusan data itu pastinya di Dukcapil. Urusan paspor itu pasti imigrasi. Imigrasi. Urusan urusan izin, terus EID, izin kelayakan dia, terus surat bahwa dia layak untuk keluar negeri itu kan Kemenaker. Kemenaker. Nah, Nah itu spek uang lagi Mas Andro. nah, enggak, makanya stakeholdernya itu kan itu aja, imigrasi, ya kan, Kemenaker, Iya. ya, habis Kemenaker, terus di Dukcapil, kalau itu masalahnya pembetulan data, kalau nggak ada ya di Dukcapil nggak masuk, Kemenaker, ya kan, sama imigrasi, ya, terus negara kan nggak boleh berbisnis, negara ini nggak boleh berbisnis, ini ada aturannya, ada undang-undangnya, akhirnya diserahkan ke pihak swasta, ya mainnya juga swasta, Kemenaker, ya kan, orang imigrasi selesai. Kalau imigrasi itu Humham, Kementerian Hukum Hukum dan dan HAM. HAM. Nah, bagian terakhir kalau mereka nggak beres, yang betulin BP2MI. Nah kan, BP2MI itu sebenarnya ngurusin yang di luar negeri yang sakit nggak bisa pulang, yang overstay, yang mau pulang. Nah itu
BP2MI lah. Ya, Masalah tapi nanti itu masalah nanti mereka kalau udah di Indonesia, bukan masalah di dalam enggak di masalah mereka maksudnya di di luar luar negeri. enggak masalah mereka di luar negeri itu BP2MI. Jadi apapun itu ceritanya. Nah, untuk membuat tidak kena masalah di luar kan BP2MI harusnya juga berkoordinasi ke Iya, Menaker. tapi kembali Itu lagi Mas paling Andro, penting. Paling penting adalah ke Mas Andro, dan kalau mau BP2. bilang urusan, ini saya agak membantah. Kalau urusan pekerja migran itu yang harus bertanggung jawab sepenuhnya itu ya KJRI, perwakilan setempat sebenarnya itu. Gitu. Ini saya potong yang tentang Tuh, kepengurusan semua yang oke, ada, maksudnya permasalahan gitu yang oke. ada di luar Nah, negeri gitu. sekarang Kita pertanyaannya, kembali, kita kembali, kita kembali lagi oke, tentang ini, kepengurusan gitu. oke, KJRI. KJRI itu kan perwakilan negara, kan harus ada isinya Kemenaker, harus ada isinya juga di BP2MI, kan harus ada isi di dalam KJRI itu isinya kan harus itu gitu loh. Harus ada Iya, isinya komponen stakeholder tadi gitu loh. ada. Atnaker kan ada di Hong Kong, cuma BP2 ini yang nggak ada di sini gitu Nah, ya. makanya kan Ya, nggak oke. cepat gitu loh. Jadi makanya sekali lagi saya bilang bahwa sinerginya mereka ya, walaupun pemimpinnya berganti berpuluh-puluh kali ganti pemimpin, kinerjanya apa? Sama aja kan? Coba. Kalau Benar-benar. kalau berganti pemimpin berkali-kali pun kinerjanya tetap sama. Sebenarnya permasalahannya adalah SDM-nya, bukan pemimpinnya. Makanya saya nggak pernah menyalahkan siapapun yang memimpin dan nggak memperdulikan siapa yang memimpin. Sumber daya. Sumber Nah, daya manusianya nah, apakah benar sumber daya manusianya itu bekerja benar-benar buat teman-teman? Bukan dari pemimpin. Tidak ada hubungannya dengan pemimpin, ya kan? Jadi, benar-benar. jadi makanya kalau diisinya adalah mantan-mantan TKW, mereka akan tahu perihnya bagaimana. Perinya menjadi pekerja Nah, migran ya. bagaimana dibuletin kiri kanan atas bawah, tapi ada nggak mereka yang pegawai itu mantan TKW? Nggak ada lah. Kan begini, stigma pekerja migran itu kan ya bawahan gitu maksudnya Mas Andro. Padahal tanpa orang-orang ketahui yang ke sini itu ada yang sarjana apa Nah, semua kan yang datang di sini juga jadi pekerja migran gitu nah, karena pada dasarnya nggak diterima, nggak ada zaman peluang lah sekarang, di oke, Indonesia gitu. zaman sekarang, coba aja kalau ijazah kita S1, S2 terasa layak pola berpikirnya, tapi pada kenyataannya berapa puluh tahun kita ASN itu yang masuk juga permasalahannya juga akan tetap-tetap sama begitu-begitu saja. Nah, dengan ada Enggak, jadi gini, oke. kalau kita ambil contoh lagi negara kita itu masih masih bahwasannya yang bekerja di salah satu lembaga itu sudah tidak sesuai dengan apa disiplin ilmunya, tidak Oke, sesuai oke. Jadi tidak begini Mas sesuai Andro, dengan sebelum experience-nya. bentar-bentar, sebelum kita lanjut bicara tentang SDM, kita kembali lagi tentang kepengurusan tadi, masalah eh, ketenaga kerjaan dan semua kepengurusan menjadi pekerja migran itu kan oke lah ya. Jadi sebenarnya pembiayaan juga itu tidak akan membengkak ketika semuanya ini kerjasama dengan baik dan menjalankan undang-undang itu, Mas Andro gitu ya. Sebenarnya gitu. Akhirnya yang sebenarnya biaya penempatan yang hanya 21 juta kan jadi 35 juta begitu Mas Anton. Jadi teman-teman semua ketika di interminit terus kita mau bayar lagi kan kasihan yang teman-teman yang di interminit gitu. Kecuali yang beri kan Mas Andro gitu. Jadi Sekarang, oke, hmm, kita bandingkan dengan sistemnya Filipina ya. Kalau sistemnya Filipina itu bayar di depan. Indonesia kalau disuruh bayar di depan, kalau kamu mau kerja ke luar negeri, bayar, taruhlah udah 10 juta, wis. Nggak ada potongan, nggak ada semuanya, kira-kira sanggup apa enggak gitu. iya juga ya Mas Andro. Oh Tapi iya. sebenarnya begini, kenapa sampai ada dana kur dan lain-lain? Karena kan Nah, memang nggak karena ada tidak nggak ada. bayar di depan. Nah, contoh gini aja. Iya, Ada satu PT yang kemarin memberangkatkan anak bagi saya ya, sekali lagi satu PT. Dia datang ke saya. Ini
berdasarkan case, dan sekarang dia anaknya sudah ada di Makau. Dia itu bayar 7 juta di satu satu PT. Dia bayar cash, just bayar. Udah nyampe di Hong Kong, katanya majikannya kayak setan. Ya Hmm. sudah, nggak apa-apa. Tapi itu dia bayar. Dia nggak ada potongan, selesai. 3-4 bulan Jadi, dia, 4 bulan dia nggak kuat kan. Dia interminate. Aman. Ya sudah. oke. Dokumen udah balik semuanya. Tapi mental ngutang kita gitu loh. Nggak punya duit, udah bayar potongan aja. Ada dilema Enggak, juga memang ketika bayar cash ya. Ketika dia juga bayar cash. Benar-benar nggak apa apa namanya lembaga P- PJTKI-nya itu benar juga. Makanya pemerintah juga kita nggak ngerti menginformasikan secara berkala nggak Kemenaker bahwa kalian bisa berproses dengan ini PT yang tertera di sini. Jadi dia up to date setiap bulan PT yang dia tutup berapa. Ada nggak kalau gitu di infonya Kemenaker? Saya juga nggak pernah tahu. Ya mau dikoreksi buat teman-teman kalau yang tahu gitu loh. Jadi sekarang itu sudah era digitalisasi itu udah harusnya emang orang kita itu intinya kalau sudah jadi pegawai dan pejabatnya negara, ya kan? lupa lupa. Aku nggak ngerti, ya aku nggak ngerti. Aku Jadi nggak ngerti lupa. lah ini. Harusnya kan menjadi pegawainya pemerintah, pejabatnya negara itu pelayan, bukan mereka yang malah semena-mena. Mereka itu Iya, pelayan, pelayannya teman-teman. makanya makanya saya sering bilang, Mas Andro, kita ini pekerja migran dijadikan objek karena mereka pikir ya apa sih pekerja migran gitu ya. Padahal nggak tahu yang datang di sini tuh bukan secara pendidikan ada kok yang S1. Loh, Teman-teman saya banyak yang S1 memang sih ya, termasuk dirimu lah ya. ya, tidak ada persoalan. Jadi gini loh, tidak ada persoalan di S1 atau S2 karena begini loh, semuanya itu kan kembali lagi revolusi mental. Kan udah disampaikan revolusi mental. 2 periode untuk memperbaiki revolusi mental itu nggak cukup gitu. Iya, bentar, bentar dulu Mas Andro. Jangan kita bicarakan yang masalah Oh iya, masalah teknis yang ya. apa. Kalau masalah Hmm. teknis ya, Bentar itu kita akan bicarakan tuh. Jadi gini, intinya intinya gini, teman-teman pekerja migran yang dapat interminit dan mereka yang break ini kita bicarakan dulu. Jadi teman-teman yang kena break itu setelah mereka pulang kan, Mas Andro, nggak dapat majikan atau ada yang begini Mas Andro, ada yang aku udah pulang aja trauma. Ada yang kayak gitu trauma, udah nggak mau kerja dulu. Akhirnya dokumennya ditahan oleh PT, nggak ya itu diambil nggak, ambil. ya itu nggak bisa. Tapi hari-hari ini PT udah pada takut. Hari-hari ini PT udah pada Ya takut. benar-benar. Jadi kalau dia break kan sebenarnya ya udah dipulangin aja. Jadi sudah dia Iya kembali ke dipulang. kehidupannya. Hari-hari ini kayak gitu. Jadi kadang ada LSM yang bantuin teman-teman, ada BP2MI. Jadi PT juga tetap nggak bisa. Ya sudah, keputusannya PT rugi. Pasti Iya, tidak selesai. pasti Makanya rugi. Iya, benar-benar. itu jelas PT udah rugi dan itu bisa diterima sama PT. PT sudah bisa. Jadi kerugian dari PT seperti anak-anak di interminate dan nggak bayar potongan ya otomatis di situ kerugian dari PT yang ada ya, Ya, gitu ya. makanya seleksi seleksi anaknya, makanya sekarang kan ada yang beda data itu ditolak sampai 2 sampai 3 PT. Ada. Saya hampir yang saya berangkatin semuanya yang beda data. Mendingan gitu gitu aja Mas Andro biar nggak bermasalah juga PT ke depan kan, Mas. Begitu. Jangan sampai Ya, di sini makanya lagi supaya sampai nggak satu proses sebenarnya dilaporin lagi kan. kan nggak bermasalah, supaya nggak ruginya kebanyakan. Iya iya kan kalau udah masalah rugi lagi kan maksudnya gitu Ya, Mas Andro. masalahnya soalnya anak-anak ini tidak tidak benar-benar ada yang mau berangkat karena pola sekarang, sistem pengajaran sekarang dengan pengajaran dulu itu sudah sangat berbeda. Kalau zaman dulu benar-benar disiplin. Oke, Mas Andro, oke. Jadi teman-teman semua, kita kan lagi bicara tentang intermediate ini nyambung ya. Jadi Ya begini Mas nyambung, ya Andro, harus nyambung. ya. Jadi teman-teman pekerja migran yang zaman-zaman kita nih kayaknya zaman-zaman instan begitu dibanding teman-teman kita atau kakak-kakak kita yang dulu menjadi pekerja migran, emang mental mereka tuh udah teruji Mas Andro kayaknya ya. Kalau Iya. saya lihat gitu. Ya kenapa sebenarnya? Kenapa? Kenapa mental dulu teruji, yang hari ini enggak? Karena tidak ada ketegasan juga dari Kemenaker dalam membuat SOP standar prosedurnya PT. Dia nggak cross check, ya kan? Dia nggak ngecekin satu-satu PT-nya itu bagaimana aktivitasnya, sidak lah, ngelihat apakah benar-benar pembelajarannya. Jadi benar-benar sumber daya manusianya itu tidak benar-benar di set up. Jadi
Mas Andro setuju nggak? Sepakat kita bahwa Saya sepakat pekerja tidak migran memilih. itu yang datang Saya tidak karena dari memilih. PT gitu. Sepakat saya tidak memilih gitu. Sama Bukan, aja. bukan, bukan itu, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Maksud saya Nanti kita interminate sepakat ya. interminate itu bisa Kita, ke sana juga arahnya gitu loh. Semuanya akan ya, arah ke sana gitu loh. Jadi enggak. proses gini, Maksudnya proses interminate itu terjadi karena anak itu tidak bisa culture shock ya. Nggak bisa ya menghadapi udah. Maksudnya yang intermediate itu udah kita sudahi bahwa kalau interminate seumpama ya interminate break sebelum potongan itu pasti potongan, PT rugi sudah kelar. oke, Teman-teman iya sudah pasti sudah kelar gitu. teman-teman bisa Ya, mendapatkan haknya. Tapi persoalannya adalah setelah di interminate di Indonesia kan dia susah cari kerjaan. iya, itu tunggu, Nah, nanti urusan mereka. Sekarang kita nih bicarakan tentang gini, Mas Andro. Kenapa pekerja migran datang di sini kadang nggak tahan gitu? Padahal dari nah PT ya itu culture shock tadi, culture shock. udah semangat gitu ya. Nah, Waktu ya di PT, culture shock. aduh, Nah, makanya culture shock itu namanya. Jadi begitu tiba-tiba datang kena mental kan. hmm, Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita setuju bahwa perekrutan dari PT ini yang harus benar-benar diseleksi baik-baik gitu, Mas Andro. iya, benar. Dari Sekarang makanya, PT-nya gitu. makanya kalau dari PT-nya siapa yang membawai PT? Kemenaker dong, benar nggak? Menaker lah. Nah, supervisinya kan Kemenaker. Lah saya nggak ngerti kerjanya Kemenaker ngapain aja gitu. Ya, bikin ID dong. Ya, nanti kalau ID-nya nggak benar-benar Mas, itu, ya, ya kan Kemenaker. Jadi Kemenaker itu benar-benar kalau diisi mantan-mantan TKW, iya kan? Diisi mereka yang pernah kerja di sini punya pengalaman, dia bisa lah dididik kan. Makanya udahlah, Mas Andro. Jangan dulu ngobrol tentang siapa yang akan di Kemenaker, mantan kita pekerja migran. Itu kayak apa, loh, kan apa ini tuh bisa pepatah, kan ini adalah hubungannya tadi karena culture shock teman-teman yang datang ke sini dia nggak tahan terus dia pulang anggap aja seleksi alam ya kan kayak gitu tuh iya, kita benar-benar. kita anggap itu sebagai sebuah seleksi alam tapi ketika seleksi alam ya kan itu bagaimana kok bisa lolos terseleksi misalnya tetap yang tidak terseleksi itu banyak yang terseleksi jauh lebih banyak yang maksudnya yang Kalau bisa saya, Mas Andro, kalau saya lebih konsep ke PT-nya gitu, ke P3MI-nya. P3MI ini yang harus benar-benar menseleksi pekerja migran Eh, ini karena kan enggak, mereka oke. tahu gitu di Oke, PT. saya potong sekali lagi saya potong. Kalau PJTKI-nya strength, PJTKI-nya keras, PJTKI-nya ngegas ya. Satu aja atau dua yang ngegas, pergi dia nggak akan bakal dapat banyak anak. Enggak, Mas Andro, saya kan pernah juga menjadi anggota di PT ya. Dan maksudnya gini, Mas Andro, udah ngerasain hidup di PT itu seperti apa? Udah diwanti-wanti, diberikan motivasi. Oh, kalau kerja nanti seperti ini gitu. Kembali lagi, walaupun pekerja migrannya itu udah di training sedemikian rupa, tetapi sampai di sini tidak tahan, itu mental atau gimana gitu, Mas Andro ya? Kira-kira menurut dirimu? Loh, kan gini, sebelum kita keluar negeri, kan kita mencoba memberikan gambaran tekanan-tekanan yang terjadi, ya kan? Ya kan, di PT. Nah, sekarang pertanyaannya, PT itu ada sosial medianya apa enggak? Yang jelas tambah pelajaran-pelajaran tekanan-tekanan yang ada di luar negeri itu banyak didapatkan dari konten-konten kan. Curhat Iya benar. atau cerita mulut ke mulut orang yang pernah. Nah, teman-teman yang merasa bertahan dan teman-teman yang merasa kuat, adakah mereka mau berbagi sesuatu buat teman-temannya yang mau proses? Adakah itu dijadikan role model untuk Ah, para maka dari itu, Mas PT Andro. digunakan role model bagi para PT-PT. Jadi ibaratnya si PT itu ada nggak effort di mana ini loh yang udah di PT ku ada 20 tahun, Ya, ada 5 contoh-contoh tahun. kasus gitu. Oh ini gitu. Loh Yang ya, kami ada proses bisa ada nggak bertahan kayak 15 gitu? Nah, tahun gitu. ada nggak kayak gitulah. Terus pertanyaannya sebagai seorang PJTKI, emang lu siapa ngatur gue? Boleh nggak saya bilang begitu? PJTKI ngomong, Itu juga ya.
Emang Sandro lu siapa ibaratnya? Kamu ngomong kayak gitu. Balik lagi kemana? Tekanan itu akan ada kepada pemangku kebijakan yang bisa memberikan hukuman kepada PT. Siapa? Kemenaker dong. Bener nggak? Iya, cuman maksudnya begini Mas Andro, saya belum belum bicara ke arah sana gitu. Maksudnya Loh, enggak ya. Oke, seandainya pembicaraanmu seandainya ya, tuh, sebentar. oke Pembicaraanmu oke. tidak akan ke sana, tapi teknis yang akan saya sampaikan ujung pangkalnya nanti akan ke sana gitu loh. Nah, oke, saya ngerti maksud Anda untuk Kemenaker itu mewanti-wanti PT maksudnya untuk memberikan training yang baik lah begitu. Nah, Kira-kira gitu. ya Saya aku nggak tangkap. ngerti. Aku ya nggak ngerti. Era hari ini sekali lagi saya tanya, pejabat pemerintah aja, wis sekelas pejabat pemerintah lah, wis eselon berapa lah. Kalau ditanya tentang allowance, food allowance aja, Kemenaker tanyain aja kalau ada yang bisa nyebutin. Orang jadi Memakan. orang kemarin aja dari KJRI saya tanya, aku ngomong Iya, Mafan, aku ngomong Mafan, aku ngomong Yim Cim, mereka nggak tahu, ya kan? Atnaker itu ya, nggak tahu. Artinya coba dong bahasa Indonesia aja yang baik. Oke, ya sekali lagi saya salah konteksnya karena tapi untuk membahasakan hal-hal yang sederhana itu yang jadi atnakernya itu harus juga turun ke jalan, iya kan? bisa jadi. Nah, untuk case, untuk kayak gitu, sekarang itu tidak ada pejabat negara kita itu yang mau gitu loh. Nanyain persatu-satu kek, atau polling kek, atau bikin podcast kek. Era dunia sekarang udah mau cari tahu deritanya anak-anak itu gampang. Terus mau Iya, cari iya. solusinya, mau cari solusinya atas penderitaan mereka, sangat tambah sederhana lagi. Panggil aja tuh YouTuber yang suka dengerin ceritanya. Panggil aja sampean. Mau cari masukannya. Benar. Maksudnya teman-teman pekerja migran begini, Mas Anto. Mereka nih yang saya lihat ya, kadang datang di sini hanya coba-coba. Yang hanya mencoba-coba, akhirnya coba aja lah gimana. Padahal di asrama atau BLK itu udah dites loh. Setiap pagi jam 5 bangun. Bukan hanya mengerjakan pekerjaan hari-hari ya, tapi gimana kita bertahan gitu Mas Andro. Mental kita gitu. Lah, Untuk bisa bertahan di sini, lah iya. Sekarang gini loh. Sekarang saya tanya. Pendidikan tentara tahu kan? Ya, pendidikan tentara tahu, pendidikan polisi tahu ya. Oke, tak tambahin lagi pendidikannya anak Mapala, wis. Itu namanya dimaki-maki, dibentak-bentak, diomelin, disuruh push up semuanya, ya kan? Tapi apakah majikan seperti itu? Tidak secara fisik, tapi secara mental kan iya. Berarti iya benar-benar. kalau secara mental berarti pelatihannya kan verbal, bentak-bentak, teriak-teriak, semuanya serba salah. Itu sudah tidak ada di PT. Sudah Masih ada, kayaknya masih ada tidak itu ada. yang di coaching motivasi dan Ya, coaching-coaching untuk menguatkan ya, mental. ya mungkin saya bilang ya mungkin saya nggak tahu di PT ya karena juga tidak ada PT yang bikin konten kan juga nggak ada gitu, nggak ada dipublish juga PT ya. Kalau ditanyain sama anak-anak kan selalu yang dapat saya cerita adalah anak-anak yang udah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu mereka masih nggak apa nimba, harus belajar 100 kata dihafalin dan semuanya. Itu kan PT-PT yang mungkin notabene-nya yang masih bertahan lah, PT-PT yang masih eksis. Karena Masih aktif. karena saya pernah dengar juga Kemenaker itu juga bikin sidak. Sidak, jadi apa namanya yang digunakan untuk penampungan-penampungan apakah sesuai dengan standar dan prosedurnya ya ada Oh, beberapa yang melakukan seperti itu. Ya cuman ya sekali lagi bolak-balik di sidak ya sudahlah, tahu sama tahu lah, oke lah. Lu berbisnis dapat cuan, oke lah. Gua kerja nggak usah berat-berat, nggak usar iya ribet-ribet. benar-benar. Ya, Kalimat jadi kalimat teman-teman pekerja migran, ini kita bahas tentang mental lagi ya, tentang mental, biar kita bisa bertahan Mas Andro gitu kerja di sini. Bukan cuma hanya uji coba gitu. Terus selesai potongan pulang kan sayang gitu kan Mas Andro. Mungkin kita udah bisa nabung, tapi karena dengan
mental kita nggak bisa teruji, nggak bisa bertahan, akhirnya pulang lagi. Habis uang, kita proses lagi gitu. Maksudnya gimana tuh caranya Mas Andro? Ya, Menurut saya sudah dirimu gimana? melakukan. Saya sudah melakukan itu ketika Anda tanya bagaimana caranya. Saya sudah melakukan. Coba tonton konten saya. Saya sudah melakukan sesuai dengan kapasitas saya dong. Boleh dong, saya bilang begitu. Iya benar, benar. Ah, Seperti saya juga gitu. Dulu kan berpikir gini, dulu jadi gini Mas Andro. Dulu kan saya em, hidup bebas ya. Yang menjadi permasalahan saya gini Mas Andro, kalau saya nggak tahu teman-teman lain. Saya tuh hidup bebas yang suka ke sana ke sini, maksudnya karena di dunia bisnis juga kan dulu jual barang, laku bayar, pulang rumah berbisnis lagi begitu kan. Setelah down dan menjadi pekerja migran, datang di sini memang masalah saya 1 kali kontrak itu 3 kali pulang. Mungkin itu nanti diceritakan. Nanti kalau ada yang minta diceritakan, saya ceritakan. Tapi di situ saya belajar. Ternyata kalau kita tuh apa ya namanya, nggak menyelesaikan target tuh akhirnya jadi susah loh Mas Andro. nah iya, Benar nggak? makanya, makanya penggambaran kondisi di Hong Kong itu kan nggak bisa kita gambarkan dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. 2 hari, benar, 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 Ya kan? benar, Penggambaran itu harus benar. banyak. Belum dari sisi majikan kalau cerewet, majikan serba salah, majikan nuduh nyuri BH, majikan itu kan kalau pelajaran di PT ya mungkin ada 1 bulan tentang bahas itu is okay lah. Tapi namanya anak-anak kalau disuruh belajar kan mumet. Tapi kalau udah Iya, kita sediakan dalam bentuk konten, mereka tinggal konsumsi, ya kan? Kan itu iya, sebenarnya benar, benar. sebenarnya kan memudahkan. Iya, Saya bukan benar, benar, government benar. loh ya. Saya bukan government loh ya. Saya juga bukan pemerhati dan saya juga bukan ala orang baik. Saya bukan lah. Sangat 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 bukan orang menjadi orang baik. Tapi saya mencoba dari sisi saya bagaimana sih untuk ke PMI seperti ini, ya kan? Yang ketipu temennya, majikan yang seperti ini, menghandle majikan. Karena karakter majikan, majikan Hongkong ini kan lebih dari ratusan ribu ya dengan karakter. Makanya kenapa kita enggak? Bagaimana sih Hong Kong itu? Penggambaran Hong Kong secara implisit ya, secara teori, secara apa yang dialami itu kan ya dari teman-teman yang bisa bertahan, yang bisa beradaptasi, yang harus banyak cerita, ya kan? Makanya dunia ini hancur karena orang baik itu diem. Maksud Anda biar kita bersuara terus gitu ya. Nah iya, orang baik itu jangan diem. Orang Ini baik enggak, itu enggak. harus terus ngomong. Maksudnya gini. Ini biar ada contoh, biar Nah, teman-teman bisa jadikan pelajaran apa yang kita ngomongin hari ini ya, maksudnya gitu. Jadi Mas Andro tadi saya sambung ya. Saya itu 1 kali kontrak pertama bukan karena majikan jahat kalau saya. Kalau saya bukan karena majikan jahat atau majikan cerewet, karena saya juga cerewet, jadi udah biasa menghadapi seperti itu ya. Apalagi kita orang timur ya, keras-keras, pahit-pahitan gitu ya. Gitu. Tapi yang membuat saya nggak tahan Mas Sandro itu seperti dikekang, hanya hari Minggu libur, sementara kita tuh udah biasa berbisnis yang hari-hari keluar gitu ya, melakukan aktivitas. Dan akhirnya saya harus berdamailah, menerima gitu ya Mas Sandro. Menerima artinya apa? Aduh nggak bisa saya kalau seperti ini. Target saya belum selesai gitu. Saya harus menyelesaikan target ini guys gitu ya. Jadi saya datang kembali dan alhamdulillah puji Tuhan ini udah mau selesai 2 kontrak menjelang 3 kontrak lagi. ya. Makanya kan Begitu. kayak sampean kan harus harus membuat cerita dari versi sampean. Makanya Iya, sekarang kalau ditanya teman-teman yang bisa menceritakan kehidupannya YouTuber aja lah, YouTuber yang memang menceritakan keseharian mereka dengan majikan ya. Ya kan? Itu kan masih iya. sangat minim sekali walaupun ada. Dan itu pun bukan jadi konsumsi yang enak buat teman-teman. Iya, jadi begini, Mas Hendro, minta maaf saya potong. Artinya begini, kita nih mental, sebenarnya mental kita nih yang harus kita asah terus, biar bisa berdamai dengan keadaan yang ada, biar nggak banyak dengan pengeluhan-pengeluhan. Loh, Maksud saya lah begitu. ya mental itu didapat ceritanya dari siapa ya? Dari orang-orang kayak sampean dong, yang bisa Oh, benar. bertahan dong. Boleh nggak saya bilang kayak gitu? Yes, 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 Ah, benar. susah banget Jadi, diajak ngonten ya, orang-orang itu kan, padahal itu hal yang baik pelajaran buat mereka, ya kan? Dibandingkan bicara tentang gosip, ya kan?
Ya, benar. Maksudnya menceritakan Lebih. pengalaman hidup biar kita sama-sama semangat gitu. Nah, makanya Gitu. kita itu Hongkong harus dibanjiri adalah konten-konten mereka yang mampu beradaptasi, yang Iya, bertahan. Satu kontraknya itu bagaimana, dua kontraknya, tiga kontraknya, empat kontraknya, lima kontraknya, ya kan? Jadi itulah yang harus perbanyak pembicaraan-pembicaraan sama teman-teman. Sosial media kita itu harus dipenuhi dengan sosial media yang saling membangun, bukan iya menghujat. benar-benar. Tapi Bukan menghujat gitu loh, oh, bukan. saya potong Mas Andro. Jadi teman-teman semua tadi kan di awal awal pembukaan tadi kan kita ngobrolin tentang gimana nanti kalau sakit dan sebagainya kan, sakit ditahan dokumen, bahkan mungkin apa pembayaran apa namanya potongan yang membengkak gitu ya nggak apa-apa kan kita saling berbagi, saling share, saling membantu gitu. Bisa ke Mas Sandro, bisa juga ke saya gitu kan. Jadi nah ini udah the next step kita bicarakan tentang mental gimana bisa bertahan menjadi pekerja migran gitu yang kuat agar maksudnya target atau cita-cita saya yakin sih Mas Sandro setiap kita yang datang di Hong Kong ini mempunyai cita-cita benar nggak? Yoi. Ngapain kita di sini? Sama dengan saya yang punya utang lagi yang banyak dulu sampai 200 juta, akhirnya datang di Hong Kong ini bisa terlunaskan gitu ya. Hmm. Punya utang di Bank BRI dulu saya. Akhirnya saya datang di sini dari apa namanya dari bisnis yang down, bangkrut dan datang menjadi pekerja migran Indonesia itu nggak mudah loh seorang pebisnis. Kebalik loh, kebalik Mas Andro. Orang jadi pekerja migran kumpul uang biar jadi pebisnis saya bukan pebisnis menjadi pekerja migran nggak stres tuh Makanya, tapi makanya kenapa konsep konten yang sampean bikin ya udah ceritanya sampean aja ceritain kan kelar tuh. ya oke Kan begitu saya sudah kira-kira bilang. jadi Jadi itu kita itu tidak mental hanya sisi maksudnya mental mental. Mas Andri. Nah, itu nggak hanya sisi mental yang bisa sampean berikan, tapi pelajaran hidup. Iya benar juga sih. Nah, kalau teman-teman ngerasa bahwa alah ya biarin aja mereka lah. Ketidakpedulian seperti itulah yang tidak kita membangun teman-teman. Karena kalau kita ibaratnya ya protes kepada yang di atas, ogrok-ogrok yang di atas, nyalain yang di atas. So pertanyaannya juga kamu terus kamu sudah ngelakuin apa kan kayak gitu tuh. Iya benar. Kita berkuar-kuar nyalain ke atas kalau ketika mereka bertanya kamu sudah ngapain? Kamu memang kerjanya cuma nogrok-ogrok di atas saja. Kamu nggak ngelakuin apa-apa. Lah kenapa sih? Kenapa saya bikin komunitas YouTuber Hong Kong? Kenapa saya bikin kumpul di hari Minggu, berbagi kebahagiaan, berkarya yang bisa masak ayo kita ngonten masak, yang bisa main musik kita ngonten musik, ya kan? Iya benar. Atau ada yang mau belajar bahasa Kantonis kita konten bahasa Kantonis agar supaya apa sih sosial media kita itu diisi dengan hal-hal yang sifatnya positif yang membangun yang Yes membawa benar ke sekali. teman-teman kan seperti itu yang saya lakukan sejak di 2018 membuat komunitas ini ya kan karena Benar. ketika orang mau berbuat baik itu berat hidup itu kalau mau berbuat baik itu berat. Nggak banyak orang mau berbuat baik gitu loh. Makanya orang baik di dunia ini nggak banyak, tapi tetap ada menurut saya. Yes Nah, benar itu. sekali jadi Nah, teman-teman mungkin kenapa orang-orang yang nggak bisa bertahan di Hong Kong ini dikit-dikit baru tunggu aja selesai potongan terus pulang aja lah nggak tahan majikan cerewet dan lain-lain ya itu tadi yang saya bilang mental dulu ya Mas Andro kita ngomong tentang ketahanan mental gitu jadi teman-teman semua mungkin kalian yang baru 1-2 bulan di Hong Kong ini terus lihat konten ini semoga bisa membantu gitu ya membantu kalian untuk gimana ya caranya kok Kak Afril Mbak Afril bisa sih saya nggak bisa ayolah kalian pasti bisa kalau ada harus nonton. tujuan Harus nonton kontennya Mbak Afril dan Mbak Afril harus bikin banyak gitu loh. jangan mut-mutan jangan Jangan jadi mut-mutan. teman-teman Jadi, semua nah, sampean cerita 5-10 menit, 3 menit tentang bagaimana masa lalu. iya, maksudnya begini Mas Andro, saya bilang mental karena apa? Saya tuh datang di sini kalau perihal perihal majikan atau bos cerewet, saya nggak takut.
Saya nggak takut. Saya tuh orangnya memang dari dulu em, mungkin dari kecil suka berantem ya. Jadi ketika melihat majikan yang cerewet, dulu majikan saya pertama di Yunlong aja, Mas Andro, itu cerewet minta ampun. Setiap pulang kerja tuh dia ngamuk loh. Dalam hati saya ini orang kenapa ngamuk ya? Dia pulang ngamuk, banting piring, banting. Saya bilang gila kali gitu ya maksudnya. Cuman karena memang saya dididik atau menjalani hidup dari kecil udah keras gitu Mas Andro, bukan jadi kesok gitu, itu tantangan buat saya malahan gitu. Jadi waktu itu di konsep saya gini, setelah 6 bulan selesai potongan, tak balas kamu ya, gitu Mas Andro. Itu jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru. Jadi Loh, gini, saya gini. eh Samen nggak perlu bicara di mana bahwa apa yang Samen lakukan boleh ditiru atau enggak sama mereka. Tetapi Samen hari ini karena Samen bisa melewati di hari-hari yes, yang yes, itu. ya. Maksudnya saya Lah bisa yang melewati itu semua gitu. hari-hari yang lalu ketika Samen melewati itu yang diceritakan. Ah, siap, siap, siap. Benar, Nah, benar, jadi itu benar. yang diceritakan. Jadi ketika ketika hidup kita sekali lagi ya hidup kita sekarang itu mau berbagi so sangat sederhana sekali. Kita berbagi sekarang itu nggak harus kaya, ya kan? Kita berbagi, Benar, kita benar punya banget. waktu, kita ngomong 5 menit, 10 menit sudah lempar. Kita Ya, jadi berbagi apa teman-teman yang kita semua, tahu dan yang membuat kita hari ini 5-4 menit kita ngoceh, lempar, lempar, ya. sudah selesai. Nggak usah Jadi, pikirin yang lain. ya, saya potong Mas Andro. Jadi teman-teman semua, kenapa saya bisa bertahan lagi? Pikir gini, 1 kali kontrak ya udahlah, pulanglah ya. Udah biasa berbisnis terus ditekan sama majikan yang nggak bisa keluar gitu. Ini pengalaman, menurut pengalaman saya, dan ini memang pengalaman saya. Kalau mungkin teman-teman lain dimarahin sedikit langsung ciut gitu ya. Kalau saya nggak, biar diocehin apapun, saya nggak akan baper gitu karena memang dari kecil udah terdidik keras gitu ya. Cuman buat saya waktu itu yang hanya hari Minggu keluar. Tapi saya bisa bertahan, maksudnya mental gitu. Dimarah-marahin, pertama kali dimarah-marahin, Oke, setiap pulang tolong tidak di, dimarahin. tolong jangan diceritakan di sini ya. Di sini kita ngobrol, bukan Anda cerita sendiri. Kalau nanti Anda cerita Oke, oke, sendiri, oke. bikin di Oke, oke, konten oke. sendiri ya. Untuk Anda Mm-mm. ngomong sendiri ya. Anda sekarang ngomong sama saya gitu loh. Jadi Oke, omongan siap. Anda dan saya untuk dikonsumsi sama teman-teman ya. Oke. Jadi maksudnya ini kembali lagi ini masalah Nah, mental gimana satu gitu. ya, satu Satu mental. masalah mental Nah, untuk jadi bisa bertahan itu gitu oke, teman-teman. itu nggak ada masalah. Kita balik lagi ya. Oke. Nah, Jadi sekarang lagi selain selain teman-teman kita semua kenapa menguat kalian, ya maaf Mas teman-teman. Andro, kenapa nggak bisa bertahan mereka hanya sampai potongan terus pulang, akhirnya nggak fokus kan Mas Andro, datang lagi, diproses lagi, masalah lagi begitu teman-teman. Jadi kembali tetap mental sama fokus ya Mas Andro. Menurut Anda gimana? Mm-mm. Kalau saya sebelum berangkat ke Hong Kong, minta tetangganya kiri, kanan, atas, bawah, suaminya, anaknya suruh maki-maki dia. Kalau dia udah tahan dimaki-maki, berangkat ke sini pasti bebal. Ya bener nggak? Suruh Ya orang suruh maki-maki. suaminya, suruh neriakin gitu loh. Kalau Karena itu suami umpan Mas Andro, itu bagian dari ujian. Kalau suami ya tetap kalah ya, karena yang benar semuanya pasti istri kan. Istri yang paling benar kan, bukan suami ya. iya betul juga. Sebenarnya gini teman-teman semua, kalau kita membahas tentang mental ya, nggak akan habis juga sampai malam juga ini nggak akan habis ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa bertahan ya, mental kalian harus dikasih kuat ya. Jangan sampai di sini akhirnya kita menye-menye, kita baru dimarahin sedikit majikan langsung ciut gitu ya. Padahal kita nih punya punya rencana, punya cita-cita, harapan gitu. Jangan hanya sampai 6 bulan selesai potongan pulang gitu teman-teman semua. Jadi tetap kuat, harus be strong ya. Oke, jadi teman-teman semua hari ini tentang percakapan kita untuk menguatkan mental biar tetap bertahan di Hong Kong. Sampai di sini aja dulu ya Mas Andro. Yes, Saya udah oke lapar. siap. Udah lapar ya waktunya makan siang. Ya, Makan siang. laksanakan. Oke, Oke. tetap semangat, be strong, bye-bye.